Bab 801. Wang Haoxian adalah keajaiban tingkat dewa. Seseorang mengenalinya dan berteriak ketakutan, membuat yang lain ikut terkejut. Gunung 100 racun hanyalah tempat suci kultivasi biasa. Para jenius tingkat dewa biasanya memiliki tempat kultivasi yang jauh lebih baik, sehingga hampir tidak mungkin mereka datang ke sini. Kemunculan Wang Haoxian secara tiba-tiba menimbulkan banyak dugaan. Semua orang segera teringat kepada Wang Haotian. Wang Haoxian adalah saudara perempuan Wang Haotian. Sebelumnya mereka melihat Lu Ming mengejar Wang Haotian. Setelah itu Lu Ming kembali dengan penampilan yang telah berubah dan pergi bersama dua orang lainnya yang telah melewati tingkat 9. Banyak orang mulai menduga bahwa sesuatu telah terjadi pada Wang Haotian. Jika tidak, mustahil Wang Haoxian datang dengan niat membunuh yang begitu kuat. Ingatan mereka segera tertuju pada dua orang yang bersama Lu Ming. Lu Ming memiliki beberapa teman yang sangat mencolok. Salah satunya adalah wanita cantik yang memikat, sedangkan yang lainnya adalah pria gemuk yang membawa kapak perang. Keduanya juga dikenal memiliki bakat yang menakutkan. Tidak sulit bagi orang-orang untuk menebak siapa dua orang yang telah melewati tingkat 9 itu. Wang Haoxian berdiri dengan aura membunuh yang semakin pekat. Ia menanyai semua orang di tempat itu mengenai keberadaan Wang Haotian sebelumnya dan dengan siapa ia pernah berselisih. Tekanan dari niat membunuhnya membuat para pemuda di sekitarnya gemetar. Seseorang akhirnya menyebut nama Lu Ming. Orang-orang lain segera menambahkan penjelasan bahwa sebelumnya Wang Haotian datang ke tempat itu dan bertarung sengit dengan Lu Ming. Pada akhirnya Lu Ming mengejarnya hingga Wang Haotian melarikan diri dari tempat tersebut. Tidak seorang pun mengetahui kemana ia pergi setelah itu. Wang Haoxian kemudian meminta semua informasi tentang Lu Ming, termasuk penampilan dan orang-orang yang bersamanya. Seorang pemuda menjelaskan bahwa Lu Ming datang untuk mendapatkan tanda tanah suci yang lebih tinggi. Ia bersama seorang wanita cantik dan seorang pria gemuk yang membawa kapak perang. Ketiganya adalah orang-orang yang sangat berbakat. Setelah mengetahui semuanya, niat membunuh Wang Haoxian melonjak seperti badai. Ia kemudian pergi dengan kecepatan luar biasa, meninggalkan tekanan yang menyesakan bagi semua orang di tempat itu. Para pemuda yang tersisa menghela napas lega setelah kepergiannya. Mereka merasakan tekanan yang seolah dapat merenggut nyawa kapan saja. Berita bahwa Lu Ming kemungkinan telah membunuh Wang Haotian dan kini menjadi target Wang Haoxian segera menyebar ke seluruh 100 gunung yang dihormati dan menimbulkan kegemparan besar. Di lingkar luar kota 9 naga terdapat 9 urat naga yang mengelilingi wilayah itu. Di bagian tengah terdapat 3 urat naga yang berkumpul dan masing-masing terletak sangat berjauhan. Di antara wilayah-wilayah tersebut terdapat banyak tempat menakjubkan. Ada tempat suci untuk kultivasi, alam rahasia, serta daerah terlarang yang berbahaya. Kolam darah terletak di wilayah luas di antara urat naga timur dan 3 urat naga di bagian tengah. Lu Ming, Xian Yanqing, dan Kong Jin terbang selama beberapa jam sebelum tiba di sebuah gunung yang luas. Menurut petunjuk dari jimat giok yang diberikan Long Qianli, kolam darah berada tepat di depan. Mereka terus terbang hingga sebuah gunung besar muncul di hadapan mereka. Aura berwarna darah menyelimuti gunung tersebut. Pada tebing gunung itu terukir 3 kata besar yang menunjukkan nama kolam darah. Di samping tulisan itu terdapat sebuah platform yang menonjol dari tebing. Di belakang platform terdapat sebuah gua. Beberapa ahli kuat menjaga tempat itu. Inilah kolam darah. Ketika mereka mendekat, seorang pria bertubuh besar melangkah maju dengan aura yang sangat kuat. Kekuatan orang ini jelas berada di atas alam embrio roh. Lu Ming, Xian Yanqing, dan Kong Jin memperlihatkan tanda yang mereka miliki. Setelah memeriksa tanda tersebut, penjaga itu memastikan bahwa mereka memang memenuhi syarat untuk memasuki kolam darah. Namun sebelum masuk, mereka harus meninggalkan jejak aura mereka pada prasasti batu karena setiap orang hanya diizinkan memasuki kolam darah 1 kali. Ketiganya mengetahui aturan ini dari jimat giok Long Qianli, sehingga mereka segera meninggalkan jejak aura mereka pada salah satu prasasti batu. Penjaga itu kemudian mengizinkan mereka masuk dengan peringatan agar bertindak sesuai kemampuan dan tidak memaksakan diri. Waktu yang diberikan untuk berada di dalam kolam darah hanya setengah bulan. Setelah itu mereka harus keluar. Lu Ming dan 2 rekannya kemudian melangkah masuk ke dalam gua. Gua itu sangat dalam. Setelah berjalan sejauh 1000 meter, mereka tiba di ruang terbuka yang luas. Bagian dalam gunung itu ternyata kosong, dan di tengahnya terdapat kolam darah yang sangat besar. Kolam itu memiliki panjang beberapa ribu meter dan dipenuhi cairan merah terang. Cairan tersebut tampak seperti darah segar,
tetapi tidak memiliki bau darah sama sekali. Pada saat itu Luming merasakan sensasi kesemutan halus di tulang punggungnya, tepat di bawah garis keturunan 9 naga dan garis keturunan prasasti penekan penjara. Kong Jin juga merasakan hal yang sama dan menyadari bahwa kekuatan garis keturunan di tempat itu sangat padat. Menurut legenda, kolam darah memiliki kedalaman tanpa batas dan tidak seorang pun mengetahui kemana kedalamannya mengarah. Kekuatan garis keturunan yang memenuhi kolam ini terus mengalir dari kedalaman tersebut. Namun di dalam kolam darah juga terdapat aura pembunuh kuno yang sangat kuat. Semakin dalam seseorang menyelam, semakin kuat pula niat membunuh dan energi jahat yang akan dihadapi. Luming memutuskan untuk turun dengan hati-hati. Ketiganya kemudian melompat ke dalam kolam darah. Begitu tubuh Luming menyentuh cairan merah itu, gelombang niat membunuh langsung menerjang dari segala arah. Seolah-olah terdengar teriakan pertempuran, raungan binatang buas, serta jeritan makhluk iblis yang tak terhitung jumlahnya. Niat membunuh ini mampu memengaruhi pikiran seseorang. Jika terlalu kuat, bahkan dapat memutus jiwa dan memusnahkan kekuatan hidup seseorang. Namun pada saat yang sama, cairan merah di sekelilingnya juga mengandung kekuatan garis keturunan yang sangat agung. Cairan ini bukanlah darah ataupun esensi darah. Cairan tersebut terbentuk dari pemadatan kekuatan garis keturunan yang sangat murni. Cahaya merah menyambar tulang punggung Luming dan membentuk pusaran kuat. Kekuatan garis keturunan di sekelilingnya terus diserap dan mengalir ke dalam tulang punggungnya. Kekuatan garis keturunan dapat terakumulasi di tulang belakang. Semakin kuat akumulasi itu, semakin tinggi pula tingkat garis keturunan yang dapat dibangkitkan di masa depan. Meskipun Luming memiliki garis keturunan 9 naga yang mampu menyerap esensi darah untuk meningkatkan kekuatan, peningkatan tingkat garis keturunan tetap sangat penting. Semakin tinggi tingkatnya, semakin mudah jalannya dalam kultivasi di masa depan. Karena itu ia tidak akan melewatkan kesempatan ini. Namun setelah merasakan kekuatan di sekitarnya, Luming merasa bahwa kekuatan garis keturunan di lapisan atas kolam darah masih belum cukup kuat baginya. Ia terus menyelam lebih dalam. Semakin dalam ia turun, semakin kuat pula kekuatan garis keturunan yang mengelilinginya. Namun pada saat yang sama, niat membunuh dan energi jahat di sekitarnya juga menjadi semakin mengerikan. Luming tidak dapat menahan dirinya untuk bertanya-tanya dalam hati. Dari mana sebenarnya asal kekuatan garis keturunan ini? Kemana kedalaman kolam darah itu terhubung? Mengapa kekuatan garis keturunan dapat terus mengalir tanpa henti? Pikirannya bahkan sempat membayangkan kemungkinan bahwa kedalaman kolam darah mungkin terhubung dengan suatu medan perang kuno. Dunia ini memiliki banyak tempat menakjubkan yang bahkan tidak dapat dijelajahi sepenuhnya oleh kaisar bela diri. Dalam waktu singkat Luming telah menyelam hingga kedalaman 100 meter. Di tempat ini kekuatan garis keturunan menjadi jauh lebih pekat. Luming memusatkan kesadarannya pada tulang punggungnya. Daya hisap yang sangat kuat meledak dari dalam tubuhnya dan mulai menyerap kekuatan garis keturunan di sekitarnya dengan kecepatan yang jauh lebih mengerikan. Bab 802. Luming memikirkan Jian Feiliu. Ia ingin mengetahui apakah Jian Feiliu masih mampu bertahan. Setelah berpikir sejenak, Luming memutuskan untuk mengeluarkannya agar dapat menyerap kembali kekuatan garis keturunan dan memulihkan diri. Dengan lambaian tangan, tubuh Jian Feiliu muncul dan melayang di dalam kolam darah. Beberapa saat kemudian Luming menyadari sesuatu yang aneh. Tulang punggung Jian Feiliu tidak menunjukkan tanda-tanda menyerap kekuatan garis keturunan di sekitarnya. Luming mencoba membantu. Ia mengalirkan inti esensi dan mengendalikan kekuatan garis keturunan di sekelilingnya, lalu mengarahkannya menuju tubuh Jian Feiliu. Namun kekuatan itu segera menghilang tanpa terserap. Luming menjadi semakin cemas. Jika Jian Feiliu tidak dapat menyerap kekuatan garis keturunan, maka mustahil baginya untuk pulih. Pada saat itulah Dandan muncul di bahu Luming. Ia mengatakan bahwa dirinya memiliki cara untuk menyalurkan kekuatan garis keturunan ke tubuh Jian Feiliu, meskipun prosesnya akan berjalan perlahan. Harapan segera muncul di mata Luming. Dandan dengan bangga menyatakan bahwa pengetahuannya jauh melampaui apa yang dapat dibayangkan orang lain. Setelah itu ia terbang ke depan Jian Feiliu. Cakarnya bergerak cepat, membentuk sejumlah rune yang kemudian memasuki tubuh Jian Feiliu. Setelah itu Dandan kembali menggerakkan cakarnya dan menarik kekuatan garis keturunan di sekitar kolam darah menuju tulang punggung Jian Feiliu. Kekuatan itu perlahan meresap ke dalam tubuhnya. Metode itu ternyata efektif. Luming akhirnya merasa sedikit lega. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba Dandan berteriak dengan marah.
Ia merasakan adanya sesuatu yang sedang menyerang tubuh Jian Feiliu dari dalam kolam darah, tetapi ia tidak mampu menghentikannya. Lu Ming sangat terkejut. Ia tidak menyangka ada sesuatu di dalam kolam darah yang dapat melakukan hal seperti itu. Pada saat yang sama tawa tiba-tiba terdengar dari tubuh Jian Feiliu. Tawa itu dipenuhi kegembiraan yang aneh. Lu Ming segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia menuntut agar makhluk yang berada di dalam tubuh Jian Feiliu segera keluar. Suara dari tubuh Jian Feiliu kemudian menjelaskan bahwa dirinya hanyalah secuil jiwa sisa yang seharusnya telah lenyap dalam kehampaan abadi, tetapi secara tidak sengaja dibangkitkan oleh keberadaan Jian Feiliu. Cahaya merah darah mulai menyelimuti tubuh Jian Feiliu. Lu Ming segera menyadari kemungkinan yang mengerikan, yaitu makhluk itu ingin merebut tubuh Jian Feiliu. Namun suara tersebut menjelaskan bahwa dengan kondisi jiwa yang hanya tersisa secuil, ia tidak memiliki kemampuan untuk merasuki tubuh orang lain. Ia hanya menemukan bahwa Jian Feiliu sangat cocok untuk mewarisi warisannya. Lu Ming tetap tidak mempercayai kata-kata itu. Namun suara tersebut menanggapi dengan tawa yang bergema. Pada saat itu tubuh Jian Feiliu tiba-tiba terselimuti cahaya darah yang semakin kuat dan kemudian meluncur turun dengan cepat ke dalam kedalaman kolam darah. Lu Ming terkejut dan segera mengejarnya. Namun hambatan di dalam kolam darah sangat kuat, sehingga kecepatannya jauh lebih lambat dibandingkan tubuh Jian Feiliu yang terus tenggelam ke bawah. Lu Ming terus mengejar hingga kedalaman 2000 meter, tetapi tubuh Jian Feiliu semakin jauh dan akhirnya menghilang di kedalaman yang tak terlihat. Niat membunuh dari segala arah menjadi semakin kuat. Aura pembunuh yang mengerikan mulai mengguncang jiwa Lu Ming. Bahkan dengan keteguhan mentalnya, tekanan itu sangat sulit ditahan. Setelah beberapa saat tubuh Jian Feiliu benar-benar menghilang di kedalaman kolam darah. Lu Ming sangat marah dan merasa tidak berdaya. Xie Nianqing berenang mendekat dan berusaha menenangkannya. Ia menyatakan bahwa kejadian itu bukanlah kesalahan Lu Ming. Kong Jin juga mendekat, tetapi ia tidak banyak berbicara. Dan kemudian mengemukakan kemungkinan bahwa suara tadi memang hanyalah sisa jiwa yang tidak mampu merasuki tubuh orang lain. Mungkin makhluk itu benar-benar sedang mencari penerus warisannya. Namun Dandan sendiri tidak dapat memastikan hal tersebut. Lu Ming hampir kehilangan kesabaran mendengar jawaban itu. Ia kemudian meminta Xie Nianqing dan Kong Jin menunggu di tempat mereka sementara dirinya terus menyelam ke bawah untuk mencari Jian Feiliu. Lu Ming terus turun lebih dalam. Niat membunuh di sekelilingnya semakin kuat hingga mencapai tingkat yang mengerikan. Aura pembunuh itu tidak hanya mampu menghancurkan jiwa, tetapi juga dapat merusak tubuh fisik. Lu Ming merasakan tubuh dan jiwanya seakan-akan terkoyak oleh tekanan tersebut. Ia terus menyelam hingga kedalaman sekitar 1000 meter lagi, tetapi tetap tidak menemukan jejak Jian Feiliu. Akhirnya ia menyadari bahwa jika terus memaksakan diri, nyawanya sendiri akan berada dalam bahaya. Dengan rasa tidak rela, Lu Ming terpaksa kembali naik. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa upayanya menyelamatkan Jian Feiliu di kolam darah akan berakhir seperti ini. Kini ia hanya bisa berharap bahwa Jian Feiliu baik-baik saja. Xie Nianqing mencoba menenangkan Lu Ming. Ia mengatakan bahwa kejadian ini mungkin justru menjadi kesempatan besar bagi Jian Feiliu. Lu Ming akhirnya menenangkan diri. Ia memutuskan untuk melanjutkan tujuan awal mereka, yaitu mengumpulkan kekuatan garis keturunan di dalam kolam darah. Ketiganya naik ke lapisan yang lebih sesuai untuk menyerap kekuatan garis keturunan. Setelah beradaptasi, mereka perlahan turun lagi untuk menyerap kekuatan yang lebih pekat. Semakin dalam mereka berada, semakin kuat pula kekuatan garis keturunan yang dapat diserap. Hari demi hari berlalu. Kekuatan garis keturunan yang terkumpul di tulang punggung Lu Ming menjadi semakin kuat. Cahaya merah darah bersinar terang, seolah-olah sesuatu yang dahsyat akan segera lahir dari dalam dirinya. Sementara itu, setengah hari setelah Lu Ming dan yang lainnya memasuki kolam darah, Wang Haoxian juga tiba di tempat tersebut. Penjaga Parubaya membuka matanya dan memandang Wang Haoxian. Ia mengetahui bahwa Wang Haoxian telah memasuki kolam darah sebelumnya dan bahkan telah membangkitkan garis keturunan dewa miliknya. Oleh karena itu, kolam darah tidak lagi memiliki manfaat bagi Wang Haoxian. Namun Wang Haoxian menjelaskan bahwa ia datang untuk mencari 3 orang tertentu. Ia menggambarkan ciri-ciri mereka, yaitu seorang pria gemuk, seorang wanita yang sangat cantik, dan seorang pemuda lainnya. Penjaga itu menjelaskan bahwa ketiga orang tersebut telah memasuki kolam darah setengah hari sebelumnya. Jika ingin menemui mereka, Wang Haoxian hanya dapat menunggu sampai mereka keluar. Setelah mengatakan itu, penjaga tersebut kembali memejamkan matanya.
Mata Wang Haoxian memancarkan niat membunuh yang dingin. Ia kemudian mundur dan duduk bersila di puncak gunung yang berjarak beberapa mil dari kolam darah, menunggu dengan sabar. Waktu terus berlalu hingga setengah bulan pun terlewati. Waktu bagi para kultivator untuk berada di dalam kolam darah akhirnya habis. Lu Ming, Xie Nianqing, dan Kong Jin keluar dari kolam darah. Lu Ming memperhatikan bahwa tulang punggung Xie Nianqing memancarkan fluktuasi yang sangat kuat, seolah-olah sesuatu akan segera lahir darinya. Namun setelah beberapa saat cahaya merah darah itu perlahan mereda dan fluktuasi tersebut menghilang. Hal yang sama juga terjadi pada dirinya. Cahaya merah darah yang terkumpul di tulang punggungnya perlahan mereda dan kembali tersembunyi. Lu Ming merasa sangat disayangkan. Tampaknya garis keturunan ketiga masih belum dapat dibangkitkan. Sepertinya masih ada beberapa syarat yang belum terpenuhi. Bab 803. Xie Nianqing dan Kong Jin mengalami keadaan yang sama. Garis keturunan ketiga mereka juga tidak terbangun. Kekuatan garis keturunan memang telah terakumulasi dalam jumlah besar di tulang punggung mereka, tetapi masih belum cukup untuk membangkitkan garis keturunan baru. Lu Ming menoleh ke arah kolam darah dan menghela napas pelan sebelum melangkah pergi. Hingga saat itu masih belum ada kabar mengenai Jian Feiliu. Keberadaannya seakan telah tenggelam ke dalam jurang tanpa dasar di kedalaman kolam darah. Setelah keluar dari gua, Lu Ming, Xie Nianqing, dan Kong Jin segera terbang menuju pusat wilayah Sembilan Naga. Tujuan berikutnya adalah menuju tempat suci kultivasi tingkat tinggi lainnya yang dikenal sebagai peninggalan kubah langit. Tempat itu terkenal karena menjadi lokasi berkumpulnya banyak jenius tingkat dewa yang berkultivasi. Namun ketika mereka baru saja meninggalkan gua, sebuah sosok melesat ke langit dari jarak puluhan mil dan mulai mengejar mereka. Beberapa ratus mil kemudian, Lu Ming dan dua rekannya tiba-tiba berhenti. Mereka merasakan niat membunuh yang sangat dingin muncul dari belakang dan menyebar ke arah mereka. Seketika cahaya ungu melesat menembus udara dan berhenti di depan mereka. Sosok yang muncul adalah seorang wanita yang sangat cantik, tetapi tatapannya dingin seperti es. Aura membunuh yang terpancar dari tubuhnya juga sangat menakutkan. Lu Ming segera mengenali identitasnya sebagai anggota klan Wang. Tatapan wanita itu langsung tertuju pada Lu Ming. Ia adalah Wang Haoxian. Ia menanyakan apakah Lu Ming adalah orang yang dimaksud. Lu Ming mengakui identitasnya, tetapi pada saat yang sama ia merasakan aura bahaya yang sangat kuat dari wanita tersebut. Wang Haoxian kemudian menanyakan apakah Lu Ming telah membunuh saudaranya, Wang Haotian. Lu Ming segera teringat bahwa sebelum mati, Wang Haotian sempat berteriak bahwa saudara perempuannya akan membalas dendam. Sementara Lu Ming masih berpikir, Kong Jin langsung menyatakan bahwa jika mereka memang membunuhnya, maka itu karena Wang Haotian pantas dibunuh. Jika Wang Haoxian ingin membalas dendam, mereka siap menghadapinya. Ucapan itu langsung membuat aura Wang Haoxian meledak. Api ungu yang mengerikan muncul dari tubuhnya dan tekanan yang luar biasa menyebar ke sekeliling. Tanpa ragu ia langsung menyerang. Sebuah pukulan dilancarkan ke arah Lu Ming. Cahaya tinju yang menyala seperti api menerobos udara dan bahkan menciptakan lorong kosong di langit. Mata Lu Ming menyempit. Serangan itu memberinya tekanan yang sangat besar. Tanpa ragu ia mengerahkan seluruh kekuatannya. Teknik surga penekan penjara langsung diaktifkan dan ia membalas dengan pukulan penuh tenaga. Ledakan dahsyat pun terjadi. Lu Ming langsung merasakan kekuatan yang luar biasa menghantamnya. Tubuhnya terpental mundur dan darah menyembur dari mulutnya. Pada saat yang sama, api mengerikan membakar tinjunya hingga menimbulkan bau hangus. Lu Ming segera mengaktifkan 4 jenis konsep dan inti esensi untuk menahan kobaran api tersebut. Kekuatan lawan membuatnya sangat terkejut. Hanya dengan satu serangan saja ia sudah terluka. Kekuatan tempur Wang Haoxian benar-benar menakutkan. Dari aura yang dipancarkan, kultivasi Wang Haoxian berada di puncak tingkat kelima alam laut spiritual. Namun Lu Ming tahu bahwa seorang jenius biasa pada tingkat itu tidak mungkin memiliki kekuatan tempur yang mampu menekannya sedemikian rupa. Tanpa memberi kesempatan bernapas, Wang Haoxian kembali menyerang. Pada saat itu Xie Nianqing dan Kong Jin bergerak bersamaan untuk membantu. Xie Nianqing menggabungkan kedua tangannya dan langsung melepaskan medan kekuatan iblis langit. Gelombang kekuatan penghancur yang tajam menyerang Wang Haoxian dari segala arah. Kong Jin juga menyerbu masuk ke dalam medan tersebut sambil mengayunkan kapak perangnya. Serangan kapaknya seolah mampu membelah langit.
Namun Wang Haoxian bahkan tidak meliriknya. Ia melayangkan satu pukulan ke arah kapak yang datang. Benturan keras terdengar seperti dentang lonceng raksasa. Kong Jin menjerit kesakitan dan tubuhnya terpental jauh. Tubuh gemuknya bergetar hebat dan darah keluar dari mulutnya. Matanya dipenuhi keterkejutan. Pada saat yang sama api ungu di tubuh Wang Haoxian menyebar. Kekuatan penghancur dari medan Xienian King langsung terbakar dan lenyap sepenuhnya. Bahkan kekuatan pemotong penghancur itu tidak mampu menahan panas api tersebut. Kemudian Wang Haoxian melayangkan pukulan ke arah Xienian Qing. Ekspresi Xienian Qing berubah. Ia segera menggunakan tangan iblis dan membentuk lengan energi yang indah untuk menahan serangan tersebut. Namun hasilnya tetap sama. Tubuh Xienian Qing terpental jauh dan darah kembali keluar dari mulutnya. Meskipun Xienian Qing dan Kong Jin telah menembus tingkat ketiga alam laut spiritual, mereka tetap tidak mampu menandingi kekuatan Wang Haoxian. Lu Ming segera berdiri di sisi Xienian Qing dengan ekspresi sangat serius. Ia menyadari bahwa orang di hadapannya adalah seorang jenius tingkat dewa yang sesungguhnya. Wang Haoxian berada di peringkat 293 dalam daftar 1000 jenius teratas. Dengan nama yang sangat dekat dengan Wang Haotian, jelas bahwa ia adalah saudara perempuan Wang Haotian. Tanpa menunggu lebih lama, Wang Haoxian kembali melangkah maju dengan tubuh yang diliputi api ungu. Xienian Qing kembali melepaskan medan iblis langit dan kekuatan pemotong penghancur untuk menahan pergerakannya. Pada saat yang sama Lu Ming dan Kong Jin menyerbu ke dalam medan tersebut dan menyerang Wang Haoxian dari dua arah. 4 konsep milik Lu Ming saling bertaut dan energi naga perangnya meledak sepenuhnya. Laut spiritualnya mendidih hebat. Telapak tangan kirinya melepaskan kekuatan hisap yang kuat untuk menekan Wang Haoxian, sementara telapak tangan kanannya menggunakan teknik surga penekan penjara untuk menyerang. Kong Jin mengaum keras. Tubuhnya yang gemuk kembali membesar dan kekuatan konsep bumi serta konsep penghancur menyatu menjadi satu, menghasilkan kekuatan yang mampu menghancurkan segalanya. Kapak perangnya berubah menjadi cahaya hitam yang menebas ke arah Wang Haoxian. Pada saat yang sama, Xienian Qing mengeluarkan singgasana teratai iblis. Singgasana teratai hitam muncul di udara dan kelopak-kelopaknya berubah menjadi senjata tajam yang menyerang Wang Haoxian dari segala arah. 3 orang itu mengerahkan serangan terkuat mereka secara bersamaan. Namun Wang Haoxian tetap berdiri dengan sikap mendominasi. Tinju sucinya yang menyala seperti matahari terbenam kembali dilancarkan 3 kali berturut-turut. Satu pukulan menghancurkan singgasana teratai milik Xienian Qing dan meruntuhkan seluruh medan pemotong penghancur. Tubuh Xienian Qing bergetar dan ia terpental mundur sambil memuntahkan darah. Pukulan kedua menghantam Kong Jin dan membuatnya terlempar jauh. Kapak perang di tangannya bergetar hebat. Lengan Kong Jin penuh urat menonjol dan darah mengalir dari telapak tangannya yang bahkan mulai berubah bentuk. Lu Ming sedikit lebih baik, tetapi ia juga terpental sejauh 1000 meter. Ia memuntahkan darah dan merasakan nyeri tajam di telapak tangannya. Tulang dan pelindung tangannya hampir hancur. Kekuatan Wang Haoxian terlalu menakutkan. Bahkan ketika mereka bertiga bekerja sama, mereka tetap langsung terluka hanya dalam satu pertukaran serangan. Wang Haoxian hampir tidak memiliki kelemahan. Dibandingkan dengannya, Lu Ming tidak memiliki keunggulan dalam aspek apapun. Kultivasi Wang Haoxian 3 tingkat lebih tinggi dari Lu Ming. Lu Ming memiliki garis keturunan tingkat dewa, tetapi Wang Haoxian juga memiliki garis keturunan tingkat dewa. Lu Ming memiliki teknik garis keturunan setengah dewa seperti teknik surga penekan penjara, sementara Wang Haoxian juga memiliki teknik garis keturunan setingkat itu yang berasal dari garis keturunan dewa miliknya. Bahkan teknik kultivasi yang digunakan Wang Haoxian juga merupakan teknik tingkat dewa yang dikenal sebagai teknik api pembakar langit. Api yang dihasilkan teknik itu begitu panas hingga mampu membakar segalanya, memaksa lawan menghabiskan banyak energi sejati hanya untuk menahannya. Dalam hal konsep langit dan bumi milik Wang Haoxian berasal dari konsep api yang telah berkembang hingga mencapai kesempurnaan tingkat kedua. Walaupun Lu Ming menguasai 4 konsep sekaligus, tingkatnya masih terlalu rendah sehingga tidak memberikan keunggulan yang besar. Satu-satunya kelebihan Lu Ming adalah lautan spiritualnya yang sangat luas karena teknik rahasia laut spiritual super, serta penguasaannya yang lebih dalam terhadap teknik tingkat dewa. Selain itu, kekuatan konsepnya sedikit lebih kuat sehingga mampu menutupi selisih 1 tingkat kultivasi. Namun Wang Haoxian memiliki kultivasi 3 tingkat lebih tinggi. Dengan demikian, Lu Ming masih tertinggal 2 tingkat penuh darinya.
Sementara itu Xian Yanqing dan Kong Jin bahkan belum membangkitkan garis keturunan dewa, sehingga jarak kekuatan antara mereka dengan Wang Haoxian menjadi jauh lebih besar. Bab 804. Kekuatan tempur Lu Ming membuat Wang Haoxian sedikit terkejut. Namun keterkejutan itu segera berubah menjadi niat membunuh yang semakin dingin. Menurut penilaiannya, Lu Ming memang memiliki kekuatan tempur yang cukup hebat hingga mampu membunuh Wang Haotian. Namun di hadapannya, semua itu tidak berarti apa-apa. Ledakan kekuatan tiba-tiba muncul. Garis keturunan prasasti penekan penjara muncul di atas kepala Lu Ming. Cakra emasnya bersinar terang, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Mata Wang Haoxian menyipit. Ia menyadari bahwa Lu Ming telah membangkitkan garis keturunan ilahi. Hal itu justru membuat niat membunuhnya semakin kuat. Seketika bola api ungu muncul di atas kepala Wang Haoxian. Begitu api itu muncul, ruang di sekelilingnya seolah berubah menjadi zona gelap, seperti ruang angkasa yang sedang terbakar. Di sekitar api itu juga tampak cakra emas yang berkilau. Itulah garis keturunan ilahi tingkat pertama. Beberapa saat kemudian api ungu itu berputar dan berubah menjadi seekor burung api ungu yang mengeluarkan teriakan tajam. Tubuh Wang Haoxian berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung menyatu dengan burung api ungu tersebut. Burung api itu mengepakkan sayapnya dan berubah menjadi cahaya ungu yang melesat menuju Lu Ming. Lu Ming juga menyatu dengan garis keturunannya. Prasasti penekan penjara bergetar hebat, seolah memiliki kekuatan untuk menekan seluruh dunia. Prasasti itu melesat ke depan dan bertabrakan dengan burung api ungu yang merupakan wujud transformasi Wang Haoxian. Burung api ungu itu mencengkeram prasasti dengan cakarnya. Ledakan dahsyat pun terjadi. Gelombang energi menghantam tanah dengan kekuatan yang mengerikan. Dua gunung di sekitarnya langsung meledak dan berubah menjadi debu. Api ungu yang jatuh dari langit membakar deretan pegunungan hingga berubah menjadi abu. Ruang angkasa bergetar hebat. Prasasti penekan penjara terpental seperti meteor dan terbang ribuan meter jauhnya. Dalam proses itu prasasti berubah kembali menjadi tubuh Lu Ming. Darah menyembur dari mulutnya. Yang lebih mengerikan, darah yang dimuntahkan langsung berubah menjadi api. Tubuh Lu Ming diselimuti kobaran api yang dahsyat, seolah tubuhnya akan terbakar menjadi abu. Tubuhnya terus terlempar mundur hingga menghantam sebuah gunung. Gunung itu meledak berkeping-keping, dan Lu Ming jatuh di antara bebatuan yang hancur. Perbedaan tingkat kultivasi membuat Lu Ming benar-benar tertekan oleh kekuatan Wang Haoxian. Xian Yanqing yang melihat keadaan itu segera merasa khawatir. Namun sebelum ia dapat bertindak, burung api ungu itu kembali bergerak. Makhluk itu berbicara dengan suara manusia dan langsung menerkam ke arah Xian Yanqing. Pada saat yang sama, Kong Jin muncul di depan Xian Yanqing sambil mengangkat perisai besar. Cakar Wang Haoxian menghantam perisai tersebut. Perisai itu langsung meledak. Tulang-tulang Kong Jin retak akibat benturan dahsyat dan tubuhnya terpental jauh. Wang Haoxian tidak berhenti. Ia kembali menerkam Xian Yanqing. Sebuah cermin perunggu tiba-tiba muncul di depan Xian Yanqing. Cermin itu memancarkan cahaya hijau terang. Cakar Wang Haoxian mencengkeram cermin tersebut. Cermin itu bergetar hebat dan mengeluarkan suara melengking sebelum terlempar kembali ke dahi Xian Yanqing. Tubuh Xian Yanqing juga terpental jauh akibat benturan tersebut. Burung api ungu mengeluarkan teriakan dan hendak melanjutkan serangan. Namun pada saat itu bebatuan hancur di kejauhan tiba-tiba meledak. Lu Ming melesat keluar dari puing-puing dengan kilatan petir di antara alisnya. Melihat hal itu, Wang Haoxian segera mengarahkan perhatiannya kembali kepada Lu Ming. Ia mengepakkan sayapnya dan menerkam ke arah Lu Ming. Namun tepat pada saat itu sebuah suara nyaring terdengar. Sebuah kuali petir terbang keluar dari antara alis Lu Ming. Kuali itu dengan cepat membesar hingga seukuran gunung dan menekan ke arah Wang Haoxian. Kekuatan kuali petir itu sangat mengerikan. Ketika Wang Haoxian menyadari bahaya yang datang, sudah terlambat untuk menghindar. Kuali raksasa itu menghantam burung api ungu dengan kekuatan yang menghancurkan. Burung api yang merupakan wujud transformasi Wang Haoxian langsung hancur berkeping-keping dan berubah menjadi percikan api ungu yang tersebar ke segala arah. Setelah menghantam, kuali petir itu langsung mengecil kembali dan terbang kembali ke antara alis Lu Ming. Wajah Lu Ming menjadi pucat. Ia memuntahkan seteguk darah lagi, dan tubuhnya kehilangan kekuatan hingga jatuh dari udara. Untungnya Dandan segera menangkapnya. Tak lama kemudian Xian Yanqing dan Kong Jin juga terbang mendekat. Keduanya bernapas terengah-engah dan jelas mengalami luka parah.
Xian Yanqing memegang Lu Ming dengan khawatir. Lu Ming menjelaskan bahwa ia hanya mengalami kelelahan yang ekstrem setelah menggunakan kuali petir. Teknik itu telah menyedot energi hidupnya hingga membuat tubuhnya sangat lemah. Saat itulah Kong Jin tiba-tiba berseru kaget. Lu Ming dan yang lainnya segera melihat ke depan. Api ungu yang sebelumnya tercerai-berai mulai berkumpul kembali di udara. Beberapa saat kemudian api itu membentuk kembali tubuh Wang Haoxian. Ia ternyata masih hidup. Meskipun demikian keadaannya juga sangat buruk. Wajahnya pucat dan ia batuk darah beberapa kali. Aura yang terpancar darinya sangat lemah. Kong Jin menggenggam kapak perangnya dengan erat dan menatap Wang Haoxian. Jika pertempuran harus dilanjutkan, mereka hanya bisa mempertaruhkan nyawa. Namun Wang Haoxian hanya menatap mereka dengan dingin. Niat membunuh tetap terpancar dari matanya. Setelah beberapa saat ia berubah menjadi seberkas api dan terbang menjauh. Ia memilih mundur. Lu Ming segera memahami bahwa Wang Haoxian hanya mundur sementara untuk memulihkan luka-lukanya. Setelah pulih, ia pasti akan kembali. Karena itu mereka juga harus segera mencari tempat untuk menyembuhkan diri. Xian Yanqing dan Kong Jin membantu Lu Ming terbang menjauh hingga ribuan mil dari tempat itu. Akhirnya mereka berhenti di sebuah gua tersembunyi. Xian Yanqing dan Kong Jin juga mengalami luka yang sangat parah. Jika terus bergerak, keadaan mereka justru bisa semakin buruk. Ketiganya duduk bersila di dalam gua untuk memulihkan diri. Lu Ming menjalankan teknik kitab kekuatan tempur sejati dengan sekuat tenaga. Setelah setengah hari, ia akhirnya berhasil memulihkan secercah kecil inti esensi. Dengan energi itu, ia mulai melahap kristal spiritual untuk mempercepat pemulihan. Sambil memulihkan inti esensinya, Lu Ming juga mengalirkan energi tersebut untuk menyembuhkan luka-luka di tubuhnya. Setengah hari berikutnya berlalu. Lu Ming berhasil memulihkan setengah dari inti esensinya, dan lukanya telah stabil, sehingga tidak lagi mengancam nyawanya. Namun harga yang harus dibayar sangat mahal. Penggunaan kuali petir telah mengurangi 50 tahun dari masa hidupnya, dan menguras energi vitalnya secara drastis. Kehilangan itu tidak dapat dipulihkan. Lu Ming akhirnya menghentikan pemulihan. Ia berdiri dan berjalan keluar dari gua. Waktu terus berjalan dan Wang Haoxian bisa saja datang kapan saja. Ia harus segera bersiap. Di luar gua Lu Ming mulai mengukir berbagai prasasti susunan besar di tanah sekitar. Satu demi satu prasasti ditanamkan ke dalam bumi. Selama setengah hari ia berhasil menyusun lebih dari 10 susunan besar. Pada saat itu Xian Yanqing dan Kong Jin juga keluar dari gua. Meskipun belum pulih sepenuhnya, kondisi mereka sudah stabil dan masih memiliki kemampuan tempur tertentu. Lu Ming menyatakan bahwa mereka akan menunggu Wang Haoxian di tempat itu. Tidak lama kemudian ia menatap ke arah langit di kejauhan. Cahaya api melesat melintasi langit dengan kecepatan tinggi. Wang Haoxian telah datang. Ia tiba jauh lebih cepat dari yang mereka perkirakan. Sosoknya muncul di langit tepat di atas mereka. Ia menyatakan bahwa tubuh Lu Ming masih membawa jejak aura api miliknya. Selama aura itu belum dihapus, Lu Ming tidak akan pernah bisa melarikan diri darinya. Niat membunuh dalam diri Wang Haoxian menjadi semakin kuat. Bagi seorang jenius seperti dirinya yang memiliki kultivasi jauh lebih tinggi, kenyataan bahwa ia terluka oleh Lu Ming merupakan penghinaan besar. Lu Ming menanggapinya dengan ejekan dingin. Menurutnya Wang Haoxian hanya mengandalkan keunggulan tingkat kultivasi. Jika diberi waktu setengah tahun, ia yakin akan mampu membunuh Wang Haoxian. Bab 805. Bagi Wang Haoxian, tingkat kultivasi yang tinggi adalah bagian dari bakat. Hanya mereka yang lemah yang akan mencari alasan dengan kata-kata kosong. Begitu pikirannya selesai, niat membunuhnya langsung meledak. Ia menerkam Lu Ming dan kedua rekannya tanpa ragu. Lu Ming segera memberi isyarat mundur. Bersama Xian Yanqing dan Kong Jin, mereka bertiga segera mundur dengan cepat. Namun Wang Haoxian tidak memberi kesempatan. Ia melangkah turun dari langit dan terus maju dengan kecepatan mengerikan. Lu Ming menunjukkan senyum dingin. Pada saat itu tanah di sekitarnya tiba-tiba memancarkan cahaya. Prasasti yang telah ia ukir sebelumnya muncul satu persatu. Dalam sekejap banyak susunan besar terbentuk. Energi pedang, energi bilah, serta sulur-sulur tanaman muncul dari susunan itu dan menyerang Wang Haoxian dari berbagai arah. Wang Haoxian mengaum marah. Ia segera mengaktifkan perpaduan garis keturunan dan berubah menjadi nyala api ungu yang mengamuk di dalam susunan prasasti tersebut.
Lu Ming mengetahui dengan jelas bahwa susunan yang ia buat tidak akan mampu membunuh Wang Haoxian. Dao prasastinya baru saja mencapai tingkat 6 dan waktu yang ia miliki untuk menyusun formasi terlalu singkat. Susunan itu hanya cukup untuk menahan Wang Haoxian sementara waktu. Selain itu, garis keturunan Wang Haoxian termasuk jenis alami yang memiliki vitalitas luar biasa. Setelah menggunakan perpaduan garis keturunan, ia menjadi sangat sulit untuk dibunuh. Bahkan sebelumnya ia mampu bertahan dari serangan kuali petir. Lu Ming sendiri baru saja kehilangan 50 tahun masa hidupnya. Ia tidak berani memaksakan penggunaan kuali petir untuk kedua kalinya. Jika dipaksakan, energi hidupnya akan terkuras terlalu banyak dalam waktu singkat. Hal itu bisa merusak fondasi kultivasinya dan bahkan menghambat kemajuannya di masa depan. Karena itu satu-satunya pilihan adalah menjebak Wang Haoxian sementara waktu dan kemudian melarikan diri. Lu Ming, Xian Yanqing, dan Kong Jin segera terbang menuju wilayah Sembilan Naga. Dengan kecepatan tinggi mereka telah menempuh jarak ratusan ribu mil. Pada saat itu Lu Ming tiba-tiba berbicara. Ia meminta Xian Yanqing dan Kong Jin pergi terlebih dahulu menuju peninggalan kubah langit. Xian Yanqing dan Kong Jin langsung memahami maksudnya. Lu Ming ingin menghadapi Wang Haoxian sendirian. Xian Yanqing langsung menolak tanpa ragu. Menurutnya Wang Haoxian terlalu kuat, dan jika Lu Ming tetap sendirian maka itu sama saja dengan mencari kematian. Kong Jin juga memiliki pendapat yang sama. Namun Lu Ming menjelaskan bahwa ia tidak berniat bertarung secara langsung. Karena dirinya adalah target utama Wang Haoxian, ia dapat mengalihkan perhatian wanita itu sementara Xian Yanqing dan Kong Jin menuju peninggalan kubah langit. Ia berencana bertemu kembali dengan mereka di sekte awan laut setelah setengah tahun. Xian Yanqing tetap menolak dengan keras. Lu Ming menjelaskan dengan tenang bahwa susunan prasasti yang ia buat tidak akan mampu menahan Wang Haoxian terlalu lama. Jika mereka terus bergerak bersama, cepat atau lambat mereka akan tertangkap dan semuanya akan mati. Ia yakin bahwa sendirian ia memiliki peluang penuh untuk melepaskan diri dari Wang Haoxian. Namun Xian Yanqing tetap tidak setuju. Lu Ming akhirnya menghela napas panjang. Ia kemudian mengatakan bahwa jika begitu, maka Kong Jin saja yang pergi lebih dahulu sementara dirinya dan Xian Yanqing akan mengalihkan perhatian Wang Haoxian bersama-sama. Lu Ming berjalan mendekati Xian Yanqing dan menggenggam tangannya. Namun pada saat berikutnya ia tiba-tiba bergerak cepat. Tangannya menyentuh beberapa titik di tubuh Xian Yanqing secara beruntun. Xian Yanqing sama sekali tidak menyangka bahwa Lu Ming akan menyerangnya. Tanpa kesiapan, tubuhnya langsung melemah dan ia jatuh pingsan. Lu Ming segera menahan tubuhnya. Ia lalu menyerahkan Xian Yanqing kepada Kong Jin dan memintanya membawa gadis itu menuju peninggalan kubah langit. Kong Jin tertegun sejenak. Namun Lu Ming menjelaskan bahwa tidak ada cara lain. Sifat Xian Yanqing terlalu keras kepala sehingga ia terpaksa menggunakan cara ini. Lu Ming juga memastikan bahwa Xian Yanqing hanya akan pingsan sementara dan akan segera sadar kembali. Kong Jin akhirnya mengangguk. Ia memahami bahwa jika mereka bertiga tetap bersama, kemungkinan besar mereka tidak akan mampu lolos dari kejaran Wang Haoxian. Kong Jin segera membawa Xian Yanqing pergi dengan kecepatan tinggi. Setelah mereka menghilang di kejauhan, Lu Ming mendarat di sebuah puncak gunung. Ia duduk bersila dan mulai menyerap kristal spiritual untuk memulihkan inti esensinya. Garis keturunan 9 naga melahap kristal spiritual dengan sangat cepat. Energi inti esensinya perlahan pulih. 60%, 70%, 80%. 2 jam kemudian inti esensi Lu Ming telah pulih hingga sekitar 80%. Pada saat itu cahaya ungu muncul di kejauhan. Sosok Wang Haoxian kembali muncul. Napasnya sedikit tidak stabil dan wajahnya tampak pucat. Jelas bahwa ia telah membayar harga tertentu untuk menerobos susunan prasasti sebelumnya. Ia melihat bahwa hanya Lu Ming yang tersisa. Ia langsung memahami rencana Lu Ming yang mencoba menahan dirinya agar dua rekannya bisa melarikan diri. Namun ia merasa hal itu tidak berarti apa-apa. Menurutnya ia hanya perlu membunuh Lu Ming terlebih dahulu, kemudian ia masih memiliki waktu untuk mengejar dan membunuh dua orang lainnya. Lu Ming hanya tersenyum tenang. Ia memancing Wang Haoxian untuk datang dan mencoba membunuhnya. Wang Haoxian mendengus dingin. Namun ia tidak langsung turun karena khawatir Lu Ming kembali memasang susunan prasasti di bawahnya. Sebagai gantinya ia menyerang dari udara. Tinju api yang menyala langsung melesat ke arah Lu Ming. Lu Ming tidak bertarung.
Ia segera berbalik dan melarikan diri menggunakan langkah 9 naga penjelajah langit. Arah yang ia pilih sengaja berbeda dari jalur yang ditempuh Xie Nianqing dan Kong Jin. Wang Haoxian segera berubah menjadi nyala api dan mengejar. Teknik gerakannya sangat luar biasa. Walaupun Lu Ming menggunakan langkah 9 naga penjelajah langit, ia hanya mampu melangkah 4 langkah berturut-turut karena tingkat penguasanya masih terbatas. Kecepatannya hanya mampu menyaingi Wang Haoxian, tidak mampu benar-benar menjauhinya. Satu orang melarikan diri, dan satu orang mengejar. Dalam waktu singkat mereka telah menempuh jarak jutaan mil. Namun Wang Haoxian tetap mengikuti dari belakang tanpa menyerah. Selama melarikan diri, Lu Ming bahkan terus mengejeknya dengan kata-kata kasar untuk memancing kemarahan wanita itu. Kemarahan Wang Haoxian semakin membesar dan niat membunuhnya semakin kuat. Lu Ming diam-diam menggertakkan giginya. Wanita itu terlalu sulit untuk dilepaskan. Di depan mereka terbentang hutan pegunungan yang luas tanpa batas. Pepohonan di hutan itu sangat tinggi dan semuanya berwarna hitam, bahkan daun-daunnya pun hitam pekat. Tempat itu tampak sangat aneh. Dari kejauhan terdengar raungan berbagai binatang iblis yang dipenuhi keganasan. Tanpa ragu Lu Ming langsung menerobos masuk ke dalam hutan itu. Begitu masuk, ekspresi Lu Ming berubah drastis. Ia merasakan tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat berat, seolah tekanan langit dan bumi menekan tubuhnya. Kecepatannya langsung menurun drastis. Gerakannya menjadi hampir 10 kali lebih lambat. Namun tidak ada pilihan lain selain terus bergerak maju. Untungnya Wang Haoxian juga mengalami hal yang sama ketika memasuki hutan tersebut. Kecepatannya juga menurun dengan tajam.